Salam, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan kami hikmat dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang saya mau ambil dalam renungan pagi pada hari ini adalah tetaplah berbuat kasih. Ayat yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Dan ayat yang menjadi sentral pokok perenungan kita adalah pada ayat yang ke-37. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi adalah sebuah tindakan yang bersifat aktif dan selalu dinamis. Kasih itu tidak pernah berhenti pada sebuah teori atau pemikiran belaka. Sebab kasih itu harus kita wujud nyatakan lewat perbuatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan mewujudkan cinta kasih bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang dapat membuat orang senang, yang dapat membuat orang nyaman. Misalnya memberikan bantuan, misalnya mendoakan orang, memberikan tenaga, dan lain-lain sebagainya. Tetapi perbuatan kasih juga bisa kita tunjukkan, kita berikan dengan cara kepada orang lain yang awalnya mungkin dia tidak suka. Seperti memberikan teguran, memberikan nasihat kepada seseorang yang melakukan kesalahan, agar dia kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini menceritakan kisah Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan menggunakan perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Diceritakan bahwa ada seorang yang dalam perjalanannya dirampok dan terluka parah. Selanjutnya ada seorang imam dan seorang Lewi yang melewati jalan itu dan mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang terluka parah. Namun ternyata imam dan orang Lewi tersebut melewatinya begitu saja tanpa mau memberikan pertolongan terhadap orang tersebut. Padahal para imam dan orang Lewi adalah sama-sama bagian dari orang Yahudi. Bahkan mereka adalah orang yang dipandang saleh dan selalu bekerja di bait Allah. Tetapi ternyata sedikit pun mereka tidak berkenan memberikan pertolongan kepada orang yang terluka parah tersebut. Lalu cerita yang berikutnya, datanglah seorang Samaria. Pada waktu itu orang Samaria dalam kehidupan kebersamaan orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Karena hidup beragama orang Samaria, mereka anggap tidak murni lagi. Dalam kisah ini kita bisa menemukan bahwa cinta kasih itu ternyata mampu melampaui batasan kehidupan mereka, mampu melampaui sekat-sekat yang terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria kepada orang yang terluka di pinggir jalan tersebut. Meskipun bangsa Samaria dipandang sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, meskipun dipandang kafir oleh orang-orang Yahudi, namun ternyata predikat negatif itu bukan menjadikan orang Samaria tersebut menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Kebaikan tidak hanya diberikan kepada mereka yang sama-sama berdasarkan cara pandang kita. Bahkan bisa diberikan kepada mereka yang berbeda dengan kita atau malah berbeda karena mereka dianggap sebagai musuh. Dalam cerita ini justru orang Samaria itulah yang berkenan memberikan pertolongan, menolong orang yang terluka parah tersebut. Orang Samaria yang tidak segolongan dengan orang Yahudi, yang justru tergerak hatinya untuk mengulurkan tangan dan melakukan kasih dengan benar. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin menyadarkan orang ahli Taurat tersebut bahwa hidup kekal bukan tentang warisan yang diturunkan oleh Abraham, tetapi tentang hubungan atau relasi kita kepada sesama. Di samping itu, Yesus juga ingin menunjukkan bahwa sesama manusia itu tidak terbatas sama-sama satu golongan bangsa tertentu, melainkan sesama manusia itu adalah setiap orang kepada siapa kita menunjukkan kasih kepada orang lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah Yesus sendiri juga memberikan perintah, mengatakan di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Pada ayat ini kita dapat memahami bahwa cinta kasih itu bersifat universal, tidak mengenal batasan apapun, bahkan musuh sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kebaikan dan kemurahan hati itu harus kita berikan kepada setiap orang, meskipun kita tidak mengenal mereka sekalipun. Lewat perumpamaan ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa tidak ada batasan untuk mendefinisikan siapa seharusnya yang menjadi sesama kita. Identitas suku, agama, ras, dan lain sebagainya merupakan kondisi sosial. Ya, seperti kaya, miskin, tuan, hamba yang membuat kita berbeda. Tetapi itu bukanlah dasar untuk memandang kita berbeda terhadap sesama. Cinta kasih menjadi sempit, cinta kasih menjadi dangkal jikalau itu menjadi kriteria yang kita lakukan siapa sesama kita. Sebaliknya, cinta kasih akan menjadi besar dan cinta kasih menjadi luas jika kita tidak memandang muka, jika kita tidak memilah-milah. Seperti halnya orang Samaria yang tetap berbuat kasih kepada orang yang sekalipun tidak dia kenal, padahal ia juga dianggap pada waktu itu kafir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih yang terwujud melalui kebaikan, cinta kasih yang terwujud melalui kemurahan hati bukan sekedar ajaran yang menarik untuk dibahas, bukan sekedar teori, tetapi merupakan sebuah tindakan nyata. Setiap kita dipanggil untuk selalu berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun, serta kita lakukan kepada siapapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kerjakanlah selalu kebaikan-kebaikan kepada sesama. Rawatlah setiap kebaikan yang sudah kita bangun untuk orang lain, supaya kita dapat berbuat, mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu melakukan cinta kasih kepada sesama. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan cinta, berbuat kasih kepada sesama kami dengan tanpa memandang ras, golongan, suku atau apapun. Kami dapat melakukannya melintasi batas, bahkan mengasihi musuh kami sekalipun. Mampukan kami melakukannya di dalam kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.